Okay, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I'm Rizka Ihtani Putri. I'm from Department of Biological Education, and I'm also as a young member of UKM Bahasa Fran. Oke, hari ini yang kakak mau bahas adalah materi tentang apa sih itu speech dan macam-macamnya itu apa aja sih? Kan karena biasanya yang kita tahu tuh speech itu seperti menyampaikan pidato aja gitu loh. Tapi sebenarnya macam-macam speech itu banyak banget ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan bahas itu semua ya. Oke, kakak share screen dulu. Nah, ini dia. Introducing the type of speech. Jadi di sini kakak memperkenalkan apa saja macam-macam speech yang biasa dilombakan atau biasa diselenggarakan oleh lomba-lomba gitu ya, penyelenggara lomba. Oke, di sini speech style itu ada 3 yang umum kita ketahui ya teman-teman. Ada 3, yang pertama itu adalah Indonesian style atau formal style, kemudian yang kedua juga ada Toastmaster style, dan yang ketiga adalah argumentatif. Jadi ketiga pidato ini salah satu style speech yang ada dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, kalau Indonesian style itu kayak apa sih Kak? Kalau Indonesian style itu kayak pidato yang biasa kita jumpai setiap hari gitu loh teman-teman. Jadi misalnya isinya itu tuh biasanya dengan pembukaan yang sangat banyak. Jadi kayak innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, ada Arab-Arabnya, kemudian ada the honorable, ada master of ceremony misalnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau Indonesian style itu pidato bahasa Indonesia tapi yang diinggriskan. Jadi secara format, secara struktural itu semua seperti bahasa Indonesia, hanya saja translate-nya itu ke bahasa Inggris. Itu yang biasa kita jumpai. Tapi kalau misalnya Indonesian style sendiri ini tuh sebenarnya sih ya teman-teman, kalau di luar negeri tuh jarang ada yang kayak gini. Karena mereka tuh nggak yang dengan pembukaan yang branded itu nggak ada. Karena Indonesian style, namanya juga Indonesian style, yang kita hanya temui di Indonesia gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada Toastmaster style. Pidato ini memungkinkan audiens untuk mendapatkan gambaran tentang siapa Anda sebagai pribadi. Jadi kalau di Toastmaster style ini sih pidato yang lebih ke menceritakan masalah pribadi. Bukan masalah ya teman-teman, tapi kayak kisah yang unforgettable gitu loh. Jadi misalnya nih kalian Master, kalian mau menyampaikan kisah kalian yang tak terlupakan, misalnya kayak kisah-kisah sekolah misalnya ya. Nah, dari kisah itu kita bawa ke dalam speech. Nah, namanya Toastmaster. Jadi dalam speech-nya itu kita bercerita tentang kisah kita, tentang siapa sih diri kita dulu semasa SMA gitu. Jadi nanti tapi di Toastmaster ini tetap ada pesan yang mau kita sampaikan kepada audiens tuh apa gitu ya teman-teman. Jadi nggak sembarang cuma kisahnya doang, tapi ada pesan apa yang mau kita sampaikan kepada audiens dalam kisah cerita itu. Misalnya nih ya, kalian mau membicarakan tentang kisah SMA yang bandel banget misalnya ya. Kemudian kalian mau membawakan kisah itu di speech. Nah, nanti dari speech itu, dari kisah itu, kalian tuh mau menyampaikan kepada audiens bahwa kalian boleh, teman-teman audiens itu boleh sebenarnya kalian menikmati masa-masa SMA, tapi yang harus kalian garis bawahi adalah tetap masih ada batasan-batasannya. Kayak gitu, misalnya kalian menyampaikan kayak gitu, jadi harus tetap ada pesan yang mau kalian sampaikan dalam speech kalian gitu loh ya. Nah, biasanya Toastmaster ini kayak lebih informal sih. Jadi kayak banyak emosi kita, jadi emosi kita, partisipasi audiens juga ikut. Jadi bagaimana caranya kita membawakannya itu.
Jadi Toastmaster ini kayak lebih formal gitu, informal gitu ya teman-teman. Ada kisah-kisah lucu bisa kita sampaikan melalui Toastmaster, atau bisa dengan kisah dari pandangan kita juga bisa ya. Itu salah satu Toastmaster style. Nah, nanti di akhir kakak akan kasih gambaran terkait Toastmaster. Nanti kakak ada video di akhir sesi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangin Toastmaster itu kayak apa. Karena sebenarnya juga pas awal kakak belajar tuh Toastmaster apa sih gitu. Baru dengar gitu loh. Ternyata itu juga bisa termasuk ke dalam speech gitu. Nah kemudian yang ketiga ada argumentative style. Di sini pengertian adalah pidato argumentatif adalah pidato persuasif. Di sini upaya pembicara untuk mendorong audiens mengubah pandangan mereka tentang masalah kontroversial. Jadi argumentatif itu kayak lebih topik yang dibicarakan itu kayak lebih berat gitu loh teman-teman. Dan di argumentatif ini banyak opini-opini dari pembicara atau mungkin dan sudut pandang masalah yang diambil itu lebih luas dan lebih umum. Bisa diambil dari sisi A, sisi B kayak gitu ya teman-teman. Misalnya dalam argumentatif kalian mau menyampaikan tentang feminisme, tentang kesetaraan gender equality. Nah, di situ kalian ngambil apa sih gender equality itu dan apa aja sih feminisme. Pokoknya tentang selama ini masalah-masalah tentang feminisme itu apa aja kalian sebutin. Nah, dan biasanya argumentatif ini yang tadi sudah kakak bilang bersifat argumentatif gitu loh teman-teman. Jadi banyak poin-poinnya atau banyak sebutan-sebutan yang mau kita sampaikan berbagai macam gitu loh. Kayak misalnya kayak contoh ya, I think aku pikir semua gender tuh sama misalnya kayak gitu. Kemudian aku pikir pokoknya ada opini, ada pengertian, ada sudut pandang masalahnya dari berbagai sisi gitu ya teman-teman. Jadi bukan cuma satu berfokus pada satu. Kalau tadi kan Toastmaster itu fokusnya sama satu masalah, yaitu adalah kisah kita gitu kan, kisah yang kita alami atau bisa dari kisah orang lain yang dialami, itu hanya satu pandangannya. Tapi kalau argumentatif itu dari berbagai pandangan dan bersifat umum, nggak secara detail digambarkan atau disebutkan kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk strukturnya itu sebenarnya sama aja sih. Sebenarnya sih sama aja ya teman-teman. Kayak ada opening di setiap di semua speech itu pasti ada opening. Hanya saja bentuk openingnya itu beda-beda. Misalnya kayak Toastmaster openingnya hanya misalnya kayak Josephine Lee, dia membahas tentang Toastmaster I will be there. Nah di situ nanti di opening dia sebelum itu dia akan menjelaskan speech apa sih yang mau dia sampaikan. I will be there itu maksudnya apa sih? Jadi nanti di opening itu bakal dijelaskan misalnya kayak I will be there, these 4 words bla 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 bla. Jadi kata I will be there ini kita bisa membuat pertemanan dengan 4 kata ini. Misalnya kalian mau menyampaikan gitu, oh jadi nanti audiens bisa nangkep, oh jadi speech kali ini akan membahas seputar friendship, misalnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi di opening tetap ada pengertian dan tapi sesuai dengan kategorinya masing-masing. Kayak kalau argumentatif kan kayak lebih berat, bisa jadi openingnya itu tentang pengertian-pengertian atau dari macam opini pengertian dari berbagai orang gitu, bisa jadi ya teman-teman. Jadi tergantung dari type atau dari stylenya gitu. Nah kemudian yang kedua ada body. Nah di 3 speech yang tadi semua body itu pasti sama. Maksudnya body-nya itu pasti ada, yaitu adalah isi apa yang mau kita sampaikan kepada audiens dan pesan yang mau kita sampaikan kepada audiens itu tersampaikan dengan baik dari speech kita kayak gitu teman-teman. Dan kemudian closing. Closing di sini di semua speech juga sama ya, pasti ada. Closingnya itu bisa berupa kesimpulan dari speech kita atau pesan dan kesan atau
pesan yang mau kita sampaikan kepada audiens gitu, baik itu secara tersirat ataupun kita mengucapkan langsung gitu loh. Dan sama seperti opening, closingnya ini bisa menyesuaikan dengan speech style-nya kita. Misalnya kalian pengennya Throatmaster, kalian buat Throatmaster. Nah biasanya closingnya itu kayak menegaskan kembali pesan apa yang mau disampaikan, kayak gitu ya teman-teman. Jadi overall 3 struktur ini pasti ada di 3 speech style yang tadi kakak udah sampaikan. Nah, types. Di sini jenis-jenis speech. Kan kalau tadi kan jenis-jenis stylenya, gaya untuk menyampaikannya. Kalau ini adalah jenis-jenis speech-nya sendiri. Di sini ada theme speech atau impromptu or prepared. Nah, type speech yang pertama ini itu biasanya kalau misalnya kalian pernah mengikuti lomba ya teman-teman, biasanya itu dari jauh-jauh hari atau dari 2 minggu sebelumnya, sebelum lomba dimulai itu biasanya udah dikasih tahu tema speech apa aja sih yang bakal dilombakan. Nah itu biasanya pasti diberitahu ya, diberitahu. Jadi para pembicara atau speaker itu bisa menyiapkan teks atau skripnya gitu. Jadi theme speech ini biasanya sudah diberi tema yang akan mau kita sampaikan dan udah ada skripnya gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk table topic, nah table topic ini itu biasanya dalam perlombaan nih ya teman-teman, dalam perlombaan ternyata type speech-nya itu tentang table topic. Nah, kalau table topic itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh juri atau partisipan juga bisa ya teman-teman. Jadi nanti juri bertanya dan diberikan waktu untuk berbicara selama 3 menit atau berapa menit kayak gitu ya teman-teman. Jadi misalnya atau nih ya teman-teman mengambil misalnya nih ya di speech itu kalian selesai speech kalian diberi kesempatan untuk mengambil undian gitu ya teman-teman. Kalian mengambil undian dengan tema yang udah ditulis dalam kertas itu. Jadi nanti kalian dikasih waktu selama 3 menit untuk membicarakan apa aja sih yang ada dalam kertas itu. Misalnya kalian kebetulan mendapatkan kertas ya dengan judul memorable experience, misalnya pengalaman yang paling memorable. Nah, kalian di situ harus menyampaikannya langsung selama 3 menit. Jadi itu tanpa teks ya teman-teman, tanpa skrip. Jadi kalian harus tahu bagaimana harus bisa menyampaikannya dengan baik, dengan langsung ngomong aja gitu lancar. Nah, itu namanya table topic ya teman-teman. Yang ketiga adalah humorous. Nah, humorous itu biasanya juga banyak. Humorous itu biasanya kayak stand up comedy gitu loh teman-teman. Jadi stand up comedy sebenarnya sih juga bisa masuk ke dalam type of speech ya karena kan kebanyakan humor kayak gitu kan. Dan Throatmaster itu juga sebenarnya bisa masuk ke humorous gitu karena kan di Throatmaster juga ada sedikit humor yang dibawakan oleh pembicara. Jadi bisa masuk ke dalam humorous. Oratorical yang keempat adalah oratorical. Nah, oratorical sendiri ini biasanya speech yang dibawakan kayak pada saat pidato kepresidenan atau pada saat pidato kepala sekolah saat graduation. Nah, itu biasanya dipakai pada saat formal-formal gitu loh ya teman-teman. Jadi kayak dalam sebuah acara dan dilihat oleh orang banyak itu masuknya ke oratorical yang bersifat formal. Biasa kayak menyampaikan sebuah informasi itu biasanya sih oratorical ya. Paling gampangnya sih kalau kalian bisa tahu oratorical itu ya pidato-pidato orang-orang yang biasanya di atas podium. Nah, itu biasanya oratorical ya teman-teman. Nah, oratorical ini ingat aja kayak seperti pidato kepresidenan atau pidato kepala sekolah pada saat graduation. Nah, yang kelima ada product pitch. Nah, product pitch ini biasanya speech yang tentang lebih ke mempromosi produk yang akan kita buat. Jadi menawarkan produk atau
persuasi sih, ini bersifat persuasi. Jadi nanti kalian kalau misalnya membuat suatu produk dan ingin memperkenalkan, nah yang memperkenalkannya itu masuk ke speech. Nah, type of speech-nya adalah produk pitch, kayak gitu ya teman-teman. Produk pitch, promosi produk. Oke, kemudian, nah di sini nih ya, yang tadi kau udah bilang, di sini ada contoh Toastmaster yang dibawakan oleh Josephine Lee. Josephine Lee, ini kakak buka ya. Josephine Tentang Lee. I will be there. I will be there. I will be there. Josephine Lee. All the best to you. I will be there. Those 4 words can help you make a friend. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, Josephine Lee pada saat menyampaikan Toastmaster langsung I will be there. Those 4 words, nah dia langsung masuk ke opening ya teman-teman. Jadi di sini nggak ada layaknya Indonesian style yang the honorable atau pembukaan firstly let's thank to God gitu ya, itu nggak ada. Jadi si Josephine Lee ini langsung menuju ke topik opening ya, yang tadi kakak udah bilang I will be there. Those 4 words memperkenalkan apa sih yang mau dia bicarakan, dan agar tuh audiensnya tuh paham, oh kisah kali ini yang mau dibawakan adalah tentang friendship gitu ya. Lanjut. And if you say it enough times and follow through, you will make a lifelong friend. Mr. Contest Chair, potential lifelong friends. Do you have someone that you can always count on? For me. Tuh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan, udah nih, udah masuk closing. Nah, cara Josephine Lee untuk masuk ke body structure atau ya body struktur speech-nya dia, itu dengan menanyakan, do you have a friends who always count on? Itu dengan pertanyaan kayak gitu, itu Josephine Lee memanfaatkan pertanyaan itu untuk bisa masuk ke body of structure ya teman-teman. Jadi di sini beliau sudah mau menyampaikan isinya. Jadi sebenarnya closingnya Josephine Lee itu cuma bentar, hanya sebentar ya teman-teman. Jadi cuma pengertian dan apa yang mau dia sampaikan gitu loh. It was Jenna. From grade school to college, she was my best friend. And whatever I needed, she was always there. Nah di sini nih, di sini Josephine nih udah mau menceritakan, sudah menyebutkan, I have a friend, she's from school gitu, pokoknya dia menceritakan tentang best friend-nya dia adalah Jenna. Dan di sini sudah mau masuk ke kisahnya dia ya teman-teman, kisahnya dia selama bersekolah dulu, dalam pokoknya tentang friendship-nya dia dulu gitu lah teman-teman ya. Jenna, can I have some of your gummy bears? Of course. Jenna, I forgot to bring my lunch. Here, have some of mine. Josephine Lee. Ya, teman-teman. Nah, tadi yang udah kakak bilang, di sini sudah mulai menceritakan ya teman-teman kisahnya dia. Jadi ini sudah masuk ke dalam body-nya. Dan yang kakak tegaskan lagi, di body itu juga bukan cuma data. Jadi kalau tentang kisah kayak gini, master kan biasanya tentang pengalaman si speaker dalam menyampaikan pidato kan ya, dalam kisahnya dia gitu loh, pengalaman-pengalaman semasa hidupnya, kayak lebih ke lifestyle. Master itu menyampaikan lifestyle. Nah di sini dalam menyampaikannya juga harus ada tingkatnya, dari awal dia maksud ada masalah, puncak masalah atau klimaksnya. Nah di sini untuk penyampaian master itu juga sebenarnya lebih alangkah baiknya juga ada itu teman-teman. Jadi biar dalam speech ini
tersampaikan dengan baik pesannya. Nah, di sini kan jadi kakak ceritakan sedikit aja ya teman-teman. Nah, jadi Josephine ini bercerita bahwa dia tuh dulu punya teman best friend dan namanya adalah Jenna. Jenna ini selalu ada, always be there for Josephine. Nah, dari situ dia mulai bercerita nih ya teman-teman bahwa dulu hubungannya selalu baik dan kalau ada apa-apa Jenna selalu always be there, pokoknya kayak gitu. Dan hingga sampai mereka mau masuk college dan saat Josephine itu busier atau lagi sibuk, pertemanan mereka tuh mulai sedikit-sedikit terkikis. Kayak jadi Josephine Lee sudah never be there for Jenna dan Jenna juga sudah jarang untuk komunikasi sama Josephine. Nah, di situ klimaksnya teman-teman, ada cerita atau puncak masalahnya di situ. Dan membuat klimaksnya puncak masalahnya di situ sehingga membuat pertemanan mereka tuh agak sedikit renggang. Dan di situ Josephine tuh ingin menyampaikan bahwa sebenarnya I will be there itu bukan hanya kata-kata loh teman-teman. Jadi dia mau menyampaikan I will be there itu adalah 4 kata yang bisa membuat pertemanan. Jadi dari 4 kata itu sebenarnya bisa membuat pertemanan. Dan di 4 kata ini juga bukan hanya perkataan, membutuhkan aksi juga teman-teman ya. Di sini Josephine mau menyampaikan itu karena dengan adanya be there dan adanya kita dengan teman kita, hubungan pertemanan kita itu nggak bakal pernah pudar kayak gitu ya. Nah di sini pesan yang disampaikan Josephine itu bisa sampai gitu. And most invited. Dan di akhir at my wedding. Enough times and follow through. Nah, dan di akhir Josephine Lee juga menyebutkan those forward bisa make friends gitu. Jadi di akhir speech-nya dia, speech-nya Josephine itu juga bisa penekanan kembali atau kesimpulan dari kisahnya dia gitu loh. Dia menyebutkan bahwa di 4 kata ini sebenarnya sangat penting gitu loh dalam friendship, dan selain penting juga sebenarnya membutuhkan aksi. Nah di sini dia menyampaikan kembali atau mempertegas apa yang ingin dia sampaikan. Jadi sehingga audiens itu nggak keluar jalur, nggak kemana-mana, tetap memfokuskan pada inti ceritanya Josephine. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk lebih lanjutnya nanti kalian bisa lihat videonya Josephine di YouTube Master International. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman materi yang kakak sampaikan untuk hari ini. Semoga teman-teman lebih banyak bayangan terkait apa sih type-type-nya dan jenisnya itu apa aja, bentuknya tuh apa aja tentang speech gitu ya. Oke, semoga teman-teman dapat memahami dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kakak yang terlihat dan apabila dalam penjelasannya juga kurang baik, pronounce-nya masih jelek dan kurang bagus, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian presentasi kali ini. And last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone. Have a good day.